sambil nangis. Terdengar oleh Abu Darda. Coba Kang bejakeun ka pangeran kunaon atuh teu ngalawan. Kapatung berserakan kunaon atuh teu ngalawan. Tonggo pangeran manya kae ku jelema. Nya ieu teh kitu. Sok atuh renungkeun. Tanyakeun pangeran kunaon anjeun teh teu ngalawan. Kunaon anjeun teh cicing wae. Manya tanaga pisan. Akhirnya berpikir, oh benar omongan si Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Wahab. Benar omongan si Abdullah bahwa Tuhan kamu itu tidak punya kekuatan sama sekali. Singkatnya cerita, langsung masuk ke kamar mandi, langsung pakai gamis, langsung menyampaikan ke Abdullah bin Wahab, ya Abdullah, antar aku ketemu Rasulullah. Mau apa? Aku ingin menyatakan syahadat. Berangkatlah Abdullah bin Wahab dengan Abu Darda sampai di hadapan Rasulullah. Apa Abu Darda? Aku sadar bahwa Tuhanku ternyata tidak bisa memberikan apa-apa. Jangankan memberikan apa-apa, untuk membela dirinya saja nggak bisa. Hancur ya Rasulullah. Oleh karena itu sekarang juga aku ingin menyatakan aku masuk Islam. Masuk Islamlah sahabat Abu Darda. Beliau sangat menekuni dan sangat menghayati ayat per ayat dari Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah. Oleh karena itu beliau mendapat gelar satu-satunya orang yang memahami dan mempraktekkan Al-Quran adalah Abu Darda. Ini orang kaitannya dengan Yasin. Abu Darda sangat tahu persis apa potensi dan energi dari setiap ayat Al-Quran. Oleh karena itu Abu Darda menjadi tempat bertanya, mana doa yang layak untuk aku baca dari ayat Al-Quran. Dah masuk Islamlah. Dia mengatakan, kalau di zaman jahiliyah aku habiskan waktu-waktuku untuk berniaga. Maka setelah aku Islam, aku putuskan akan aku combine, akan aku kawinkan berniaga dan beribadah. Kawinkanlah, ya berniaga, ya beribadah. Ternyata hanya kuat 1 tahun. Gak bisa ternyata dagang dengan ibadah. Mana yang harus utamakan? Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan dagangnya dan lebih fokus kepada ibadah. Dia hidup cukup dari dagangan yang diusahakan oleh orang lain. Dia usaha saudagar. Sudah. Beliau mulai ibadah. Suatu hari sahabat Salman melihat istrinya Ummu Darda kok kusut, kumau, pucat, tidak terawat sama sekali. Tanya, ya Ummu Darda, apa yang menyebabkan kehidupanmu seperti itu? Wahai Salman, saudaramu itu sekarang sudah jauh berubah. Si malam untuk sholat dan siang untuk puasa. Malam untuk sholat dan siang untuk puasa. Oh begitu, iya. Terus gimana? Jangankan untukku, untuk dirinya sendiri saja Abu Darda itu sudah lupa. Itu pernyataan istrinya. Kalau kita kan beda. Sesampaikan dalam koordinasi itu, kalau kita untuk sosial keagamaan itu sisa dari sisa-sisa. Masih sisa dari sisa-sisa kan? Nah, kalau Abu Darda ini betul-betul untuk ini. Malah diceritakan setiap malam saking wiridnya itu tinggi,
tidak pulang setiap malam, sahabat Abu Darda ini membaca tasbih 100.000 kali. Tasbih. Beliau keunggulannya di tasbih dan sholat. Nah, karena mendengar cerita itu, akhirnya sahabat Salman suatu malam minta menginap di tempatnya Abu Darda. Karena Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Salman. Ya, ikhwani, aku ingin tahu di mana baik mana. Ternyata begitu selesai isya sampai beberapa jam, itu Abu Darda itu sholat terus, ditegur akhirnya sama Salman. Salman, Darda, walaupun bagaimana engkau masih punya kewajiban, engkau masih harus memberikan nafkah batin kepada istrimu. Oh iya, malam itu dilaksanakanlah. Ya. Akhirnya manut, ya. Tetapi hanya 1 malam, besoknya udah biasa lagi. Ya. Udah ini lagi. Jadi sahabat Abu Darda ini dari sisi ibadah, hampir semua sahabat menyebutkan tidak ada seorang pun sahabat kalau ibadah khusyuk, tawadhu, tertib sempurna yang bisa membandingi ibadahnya Abu Darda. Jadi kalau sahabat ingin tahu siapa sih sholat yang paling khusyuk, siapa sih sholat yang paling tumanninah, siapa sih puasa yang teratur, siapa? Nah, yang menjadi contohnya Abu Darda. Oleh karena itu, Abu Darda ini masuk disebutkan orang yang kaya, tetapi kekayaan tidak berpengaruh. Ada 4 orang. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua sahabat Abdurrahman bin Mas'ud, yang ketiga sahabat Abu Darda, yang keempat Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini tabi'in. Jadi 4 orang ini 4 orang yang kaya, tetapi kekayaannya tidak berpengaruh sama kehidupannya, terutama dalam konteks ibadahnya. Terutama dalam konteks ibadah. Nah, kehidupannya cukup. Suatu ketika sahabat Umar waktu itu menjadi khalifah meminta ke Abu Darda, ya Abu Darda, bagaimana kalau aku angkat engkau menjadi gubernur? Jangan, enggak mau. Tapi ini perlu, enggak mau. Engkau harus patuh kepada aku sebagai Amirul Mukminin. Baiklah, kalau aku ditugaskan mengaji Al-Quran dan tidak dibayar, aku mau. Kalau engkau mengangkat aku jadi pejabat, jangan, aku gak mau. Tapi kalau engkau utus aku datang ke Damaskus dan menjadi guru Al-Quran, aku terima. Dan aku tidak mau menerima gaji dari mengajar tersebut. Oleh karena itu, waktu istrinya, waktu Abu Darda mau meninggal, wahai suamiku, kalau sekiranya kau telah meninggal, bagaimana kalau aku menerima sedekah? Itu pertanyaan istri Abu Darda, Ummu Darda. Kata Abu Darda, celaka. Lebih baik engkau meracik gandum. Kan gandum teh, namun jika pareng menunggu ditutup belah kan? Lebih baik menutup gandum daripada engkau meminta sedekah orang. Itu akan mengurangi derajatmu sebagai wanita ahli surga. Jadi sangat keras sekali Abu Darda ini. Ya tadi, waktu meninggal terdengar doanya. Ya Allah, kalau aku sekian lama di dunia ini bersama Abu Darda, ya Allah, kalau sekiranya engkau berkenan, aku memohon kepadamu supaya aku dikumpulkan lagi dengan Abu Darda di surga. Nah, waktu menyampaikan doa ini, Abu Darda dengar. Wahai istriku, aku mendengar apa yang kau sampaikan kepada Allah. Insya Allah akan mengabulkan hal itu, tapi satu syaratnya.
Satu syaratnya. Apa ya Abu Darda? Engkau jangan menikah lagi setelah aku kawin. Karena istri-istri Nabi tidak diizinkan menikah. Karena wanita, istri kiai, kabawa ya ku kiai deh. Istri aja dengan hidayah, kudu nama milu dengan hidayah. Nan kulantaran istri aja dengan hidayah kawin deui tukang sirop. Tukang sirop nan kapiran ke bawah neraka, ke bawah neraka. Oleh karena itu, satu syaratnya, engkau jangan menikah lagi setelah aku meninggal. Nah, di sini jangan heran bapak-bapak mungkin akan banyak sekali mendapatkan kata-kata hikmah dari sahabat Abu Darda. Contoh sederhana misalnya kata-kata hikmah dari sahabat Abu Darda, sejenak tafakur lebih baik daripada sholat semalam. Itu kata-kata Abu Darda. Sejenak tafakur lebih baik daripada sholat semalam. Oh, dan masih banyak lagi lah. Masih banyak lagi. Yang kedua, kita tidak bisa membagi cinta kita kepada Allah antara ibadah dan berniaga. Harus pilih salah satu yang harus kita korbankan. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ya. Banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, ini sahabat Abu Darda ini menjadi simbol orang yang ibadahnya khusyuk, simbol daripada kehidupan zuhud, dan ini merupakan cikal bakal kehidupan sufi. Cikal bakal kehidupan sufi. Dan orangnya sangat konsekuen. Jadi dikenal, kalau sahabat Abu Bakar dikenal dengan kasih sayangnya. Sahabat Abu Bakar itu kepada siapapun kasih sayang. Sehingga Sayyidina Umar yang tidak bisa meniru Sayyidina Abu Bakar itu karena keduluan terus. Tidak ada janda yang tidak terperhatikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, bayangkan, komodi baru yatimah. Kalau dari segi keteguhan tentang benar, tidak ada yang bisa menyaingi sahabat Umar. Kalau dari sisi hafalan Quran, kefasihan membaca Al-Quran, tidak ada yang bisa menandingi sahabat Ubay bin Ka'ab. Kalau dari segi kecerdasan sahabat-sahabat setelah Sayyidina Ali, tidak ada yang bisa menandingi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada urutan-urutannya. Kalau dari sisi amanah, tidak ada yang bisa menandingi sahabat Ubadah. Nah, ini masing-masing punya corak para sahabat ini. 100 sahabat, 100 kelebihan. Kalau dikumpulkan menjadi figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Mu'adz bin Jabal berkata, sepeninggalku, kalau engkau ingin bertanya orang yang pintar, tanyalah kepada 4 orang. Tanyalah kepada Abu Darda, tanyalah kepada Ubay bin Ka'ab, tanyalah kepada Abdullah bin Mas'ud, dan tanyalah kepada Uwaimir. Ini yang agak asing, sahabat Uwaimir. Agak jarang diangkat namanya oleh para sahabat. Jadi, karena ini berkaitan dengan pengamalan Al-Quran, sahabat Abu Darda tidak membeda-bedakan. Dan beliau konsekuen. Begitu mendengar ayat Quran ini, langsung amalkan. Begitu ini, langsung amalkan. Nah, itulah pribadi sahabat Abu Darda. Jadi bapak-bapak sudah dapat berapa tuh riwayat sahabat ini? Gimana? Nah, kan ada sahabat Anas bin Malik, sahabat Zaid bin Harithah, nah, sahabat Abu Hurairah, sahabat Ubay bin Ka'ab. Kalau bapak-bapak konsisten mengikuti acara ini, saya akan berusaha menyampaikan 2 hal
Jadi yang pertama, substansi dari yang dipersoalkan diangkat malam ini, dan yang kedua, untuk memperkaya wawasan kita, saya sampaikan riwayat para sahabat. Saya coba ramu sehingga kalau utuh mungkin 3 jam saya harus bercerita tentang riwayat ini. Tetapi saya sampaikan poin-poinnya saja, karena sayap-sayap kata tidak usah saya sampaikan. Nah, yang terpenting, ada keberanian nggak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Malik? Ada keberanian nggak kita untuk menyampaikan video? Kita itu benar, benar. Saya punya keyakinan itu benar. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, saya di zaman ala nas, ya, as-sabiru, ya, orang yang sabar di dalam memegang agama di akhir zaman itu bagaikan memegang bara api. So, nah hadisnya Pak Lukman, kal qabidi alal jamri, seperti memegang bara api. Jadi di akhir zaman ini kita dituntut untuk sabar. Sabarnya memegang agama, tambah kesana itu tambah berat. Tambah kesana itu tambah berat. Alhamdulillah malam ini nampaknya sudah mulai ada nuansa-nuansa baru. Bapak-bapak mulai menyampaikan dari sisi yang berbeda, karena dimensi Yasin ini belum terbaca semuanya, belum terangkat semuanya. Bagus Pak Deden mengawali dengan tinjauan budaya, terjadilah proses sinkretisme, tetapi dengan tidak mengurangi makna ruh daripada Yasin itu sendiri. Karena orang tua dulu itu tahu ruhnya, tahu spiritnya. Orang sekarang itu hanya lahir saja. Disitulah konsekuensi kalau kita sudah terlalu mengandalkan akal, sementara Yasin ini lebih membutuhkan keimanan, akidah. Hesek ketemuna lamun Yasin kudu dilogiskeun. Dilogiskeun, harus seperti dokter, ya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak sudah bisa menyerap, ya, menyerap. Tadi tuntutannya tugas itu mulai Januari, bapak-bapak sudah harus mulai berani menyebarkan. Oh, ternyata Yasin itu sangat kaya. Ternyata Yasin itu sangat kaya. Dan betul tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Syarif atau siapa, rata-rata atau Pak Deden juga tadi, Pak Deden Samsul, orang-orang kolot baheula lagi, aduh, lah gampang aja dengan baheula, terus we paus Yasin dulu kan. Da beres teh kegalauan, kegelisahan, rugi naon-naon dan kegelisahan sare. Geus we Yasin. Saya sampaikan kemarin di PCNU di Cimahi, ya Pak Olia, ya. Jadi ayeuna mah jelema ayeuna mah mending kena tidur daripada Yasin gitu kan. Nah kolot banget Pak Yasin. Aduh, saya ceritakan di Rembuan itu. Jaya aki-aki itu bisa sare. Bisa sare berewe kalau ke Cilurupa. Belum koneng di hejo. Neng dokter, pamilu beureum ieu kumaha? Euy, ustazah ki ke pami aki tos tuang beureum, insyaallah ke punina ngimpen. Ngimpen naon? Aki ngimpen bakal ngimpen tepang sareng ayu ting-ting. Pami ayu ting-ting, ayu ting-ting mana teh apa dengan Asep gitu. Ki ari nu koneng kumaha? Pami aki tuang nu koneng, insyaallah ke aki bakal tepang sareng Yuni Sarah. Aduh, namun hejo aki bakal tepang sareng Luna Maya. Namun di luar negeri dahar aki bakal tepang sareng Dinta Armila. Agar kamu geus buatnya aki di nu maot. Jadi itu sebuah imajiner, itu sebuah ilustrasi sedemikian rupa repotnya orang sekarang untuk menghadapi hal-hal yang itu terjadi biasa. Dan itu bisa sarek mah lain penyakit anyar di baheula geus aya. Wah, dongengna para nabi, dongengna ieu aya teh penyakit teu bisa sarek teh.
Dan itu semua dengan sangat bijak. Kenapa didikan Al-Quran? Ya, secara logika saja, tatkala kita baca Al-Quran, itu kan konsentrasi kita akhirnya terfokus ke sana. Dan sebuah proses pengalihan, fokus perhatian. Yang kedua, Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu secara tidak langsung di sana itu ada potensi-potensi. Lamun ubar manungan menyagerkeun anak ubarna, ari Qur'anna menyagerkeun pangeranna langsung. Nah, ini yang terputus seperti ini yang harus kita rajut kembali. Pemahaman kita tentang surat-surat tadi, puncaknya harus kita kembalikan ke Al-Quran. So, punten Bapak-bapak kalau datang ke Kiai Hikmah, ayah kanan diberi ayatnya tidak asana teh. Tuh kayak kanan. Saya pernah dapat ijazah dulu dari Melati ke Gunung Kidul. Lawan PKI, ayah lurah teh jahat bisa. Di puasaan tas surat Al-Baqarah. Keduaan si lurah dia nangap wayang satu beting. Saya kalau dakwah di daerah itu diganggu terus, datangnya ke Melati ke Ihsan, bikin mawon ringgih, amal ke alam partai puasa sekian hari ini, wah pentingnya kan, kayak ulah kajian dua, namanya sakit dari Gresik, kita mulai dua, jadi ke alam taruh, pas jam 12 penting, nah itu mah ngarana genset nggak berduga, paling mana, genset nggak berduga masih bisa pakai deh. Bayang, wah orang balik, alhamdulillah, cepetan bisa ngebeledung. 3 kali saya coba awal tahun, sampai saya hancurkan yang namanya benteng Korem. 4 orang ditahan, zaman demonstrasi deh. Bayangkan opat kowe ditahan di Semarang, benteng sakit kandona. Ya, ku alam taromo, wah, coba bisa loncat, itu udah 5 meter bisa loncat tuh, tingginya. Curah teh, tapi datang pada abah ya waduh siang mana ini nawiri itu di rumah mandian di mandian kan habis semuanya kurang lebih ada 80 kan ajian ke BHKB bahasnya kumaha sih Pak ini diteruskan alhamdulillah jadi kita sempurna ya. Jadi kita ada yang mahasiswa ada yang ini ada yang ini ya. Semakin lengkap semakin sempurna karena itu ilmu Islam ya. Itu ilmu Islam ya. Jadi saya senang banget oh ada Pak Hasib, ada Pak Malik, ada Pak Basit, ada ini, ada ini ya. Memang Islam itu sangat kaya tetapi kekayaannya mulai dikurangi saya ya. Mulai dikurangi. Jadi dengan pertemuan ini alhamdulillah wawasan bapak-bapak tentang Yasin semakin luas, semakin dalam. Kalau bisa nanti Pak Deden kalau tidak keberatan, coba di-share ke HP-HP dan itu harus menjadi kepuasan kekayaan intelektual kita. Saya ngomong sama bapak-bapak, saya selama ngomong hampir 1 jam dengan catatan apa? Usia saya 67. Nah bapak-bapak menari-nari kayaknya kabeh. Itu bukan kaya. Jangan rakyat nih, bari nyari catatan. Cik orang teh nu pinterna laptop. Nu pinterna laptop. Saya berusaha 1 jam untuk ini, baik tentang Yasin maupun tentang Abu Darda tanpa catatan. Saya hanya mencoba merekam apa-apa yang Bapak sampaikan dan saya mencoba menyempurnakannya sehingga yang saya sampaikan ini kekurangan-kekurangannya. Saya nggak mengulang apa yang disampaikan Pak Basit, apa yang disampaikan Pak Deden, apa yang disampaikan Pak Sarif Setiawan, apa yang disampaikan Pak Ari. Dasar si anjing. Kesimpulannya Pak Fahru Roji, saya enggak. Itu sebuah kekayaan. Ya. Sebuah kekayaan dan inilah yang namanya diskusi yang baik.
Kita tidak sedang mencari mana yang paling benar, tetapi kita sedang mencoba menempatkan sesuatu pada proporsinya. Muqtadal hal teh proporsinya. Oh begini loh. Entah mana wungkul atau nu ngarasapan bener nate. Itu. Dalam diadukan orang sok 5 menit oke. Nah itu. Tapi berapa di sekolah gitu kan. Pantas sudah bukan zamannya lagi. Bapak-bapak inilah yang masih punya kesempatan memperkaya, dan itu harus menjadi kepuasan batin kita. Sewaktu-waktu kita diminta penjelasan, kita sudah sanggup. Tapi bila redlah aja di laptop, aduh itu mah laptop. Sekian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.